Oke, salam edukasi masyarakat cerdas. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kantor kita beberapa waktu terakhir ini, ada satu memang yang mungkin menyita perhatian bagi kita ya, dan saya sendiri pun terpanggil memang batin saya untuk mencoba membantu, yang mungkin beberapa waktu depan kita akan segera sidangkan itu. Pertanyaannya adalah begini: apakah guru honorer atau tenaga-tenaga honorer yang ada di pegawai-pegawai sekolah, yayasan, TK, atau yang lain, atau kantor desa dan semuanya, nah, secara umum mereka dikelompokkan sebagai guru honorer atau tenaga honorer ya. Apakah mereka bisa dipersamakan dengan tenaga-tenaga kerja yang lain? Atau apakah mereka bisa disebut sebagai buruh atau dipersamakan dengan buruh atau pekerja-pekerja di tempat-tempat yang lain ya. Secara spesifik ya, kalau kita membaca tentang undang-undang undang-undang yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, bahwa ada memang hal yang perlu diperhatikan di sini, khususnya bagi pemberi kerja ya. Dalam ketentuan hukum atau undang-undang yang mengatur tentang hubungan kerja, tidak secara spesifik ya, ini perhatikan ya, dalam undang-undang ketenagakerjaan itu, baik yang lama maupun yang baru ini yang sudah diubah dalam undang-undang cipta kerja, ini perlu diperhatikan. Dalam hubungan kerja tidak disebutkan secara gamblang bahwa siapakah yang harus patuh kepada undang-undang ini. Selama ini banyak perdebatan bahwa itu hanya berlaku kepada perusahaan atau PT. Nah, kalau di sini di undang-undang tidak disebutkan secara tegas itu bahwa ini hanya berlaku kepada PT. Nah, yang disebutkan di sini adalah pemberi kerja dengan penerima kerja. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan yang paling sering terjadi, mungkin nggak pegawai atau pekerja, atau yang paling sering terjadi sekarang adalah tenaga honorer. Mungkin nggak undang-undang ini berlaku bagi tenaga honorer yang seringkali di pegawai-pegawai pemerintahan pun sering kita dengar bahwa mereka sering mendapat salary yang jauh dari standar atau normal, atau sering juga mengganggu batinnya kita sebagai manusia, bahwa kadang-kadang diberikan katanya gajinya hanya 600.000, dipekerjakan di suatu tempat sebagai honorer diberikan 600.000. Saya juga tidak tahu kenapa pemberi kerja berani melakukan itu. Kalau menurut saya mereka harus patuh kepada undang-undang ketenagakerjaan ini. Kalau undang-undang nomor 11 tahun 2020 atau yang lama 13 tahun 2003, mereka harus patuh di sana, termasuk kepada semua elemen yang memberikan pekerjaan. Kalau saya menafsirkan ya, ini tafsiran saya sendiri sebagai kalau tafsir sebagai aktivis hukum adalah bahwa termasuk kepada usaha-usaha dagang yang mempekerjakan orang, sebetulnya mereka harus patuh kepada undang-undang ini. Mereka harus memberikan hak mereka sesuai dengan undang-undang ini. Contohnya UD Sukses berada di sebuah kota di pinggiran, contohlah di pinggiran kota Bandung atau di mana, atau di Majalengka atau di mana. Selama hubungan mereka adalah hubungan kerja, maka mereka harus patuh kepada undang-undang ini. Dan saya sih sangat berkeyakinan kalau ada yang mengalami hal seperti itu, contohnya sebagai tenaga honorer di sebuah yayasan, baik itu yayasan swasta atau yayasan pemerintah, maka menurut saya dia berhak untuk menerima hak-hak sebagaimana undang-undang ini telah atur. Contoh paling sederhana adalah mengenai upah, bahwa dia harus menerima upah minimal dari upah yang sudah ditentukan. Sebab kalau dia tidak memberikan upah kepada yang bersangkutan ini, tenaga honorer ini atau tenaga apapun namanya,
kalau tidak diberikan upah sesuai dengan sudah ditentukan, itu sebetulnya masuk dalam ranah pidana, ya. Orang yang tidak memberikan haknya itu upah kepada karyawan dengan batas minimal yang sudah diatur, sebetulnya itu sekarang ini sudah masuk dalam kategori pidana, artinya bisa dipidanakan, walaupun bahasa pidana itu tidak selamanya mempidanakan badan, ya. Tapi kalau saya lihat di dalam undang-undang itu, dia tidak membatasi bahwa pidana itu hanya ke pidana denda atau yang lain. Kalau saya lihat ini bisa masuk ke pidana badan, ya. Artinya mungkin nggak sebuah ketua yayasan dipidanakan oleh karyawan yang upahnya tidak sesuai dengan apa yang diatur di undang-undang. Kalau saya sebagai lawyer menyatakan bisa saja, itu bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa? Sepanjang dia bisa mendalilkan, dia bisa membuktikan bahwa apa yang seharusnya dia terima itu tidak diterima oleh karena pihak pemberi kerja, ya. Contohnya tidak diberikan upahnya sesuai dengan itu, padahal dia tahu, dan pastilah dia tahu bahwa seharusnya upah minimal di suatu tempat atau di tempat dia mempekerjakan orang harus diberikan sesuai dengan ketentuan. Kalau itu tidak dilakukan, nah apakah itu persoalannya adalah kalau ada seorang pemberi kerja atau yayasan atau apalah namanya itu tidak memberikan upah dengan batas minimal yang ditentukan adalah maka pertanyaannya, pilih mana? Pilih kita gugat ke pengadilan hubungan industrial atau kita laporkan pidana? Ya, ini menjadi dua hal yang berbeda, ya. Tapi kalau menurut pendapat saya adalah gugat saja ke pengadilan. Contoh, kalau saudara tidak menerima gaji tidak sesuai UMK atau UMR yang ada di tempat kita regional, ya. Nah, kalau kita tidak terima upah sesuai dengan batas minimal di sana, karena menurut saya itu sebetulnya tidak boleh lagi dinegosiasikan. Nyawanya itu tidak boleh lagi nyawa dari undang-undang itu dengan mengatur batas minimal tidak lagi boleh dinegosiasikan. Contoh, kalau upah di pemerintah atau di kabupaten A gajinya harus 2 juta, kalau diberikan 1,9, menurut saya itu dosa besar, ya. Karena yang diatur pemerintah adalah batas minimal. Namanya juga batas minimal, tentunya tidak boleh lagi kurang dari situ. Tapi jangan jangan merasa aneh. Banyak pemberi kerja yang masih melakukan hal yang sama, ya. Itu kira-kira gambaran saya. Jadi kalau saya ditanya pilih mana, kalau saya kuasa hukumnya, saya kan pilih gugat aja ke pengadilan. Gugat aja pengadilan, tunggu waktunya, selesai perkaranya, lalu ada putusan pengadilan, ya. Sebab nanti kalau kita laporkan ke pidana, kita bisa capek mengurusnya, dan juga kepolisian tidak bisa langsung serta-merta menerima, karena bisa aja akan ada perlawanan. Contoh bahwa perusahaan akan bilang itu tidak benar seperti itu, tapi yang benar adalah begini dan begini. Nah, padahal kalau sudah di proses kepolisian, kita harus membuktikan itu minimal 2 alat bukti supaya dia bisa tersangka. Tapi kalau kita sudah menggugat ke pengadilan, lalu pengadilan sudah memberikan putusan menyatakan bahwa si karyawan berhak untuk hak sebagai berikut dan tidak dibayar. Nah, kalau sudah dilakukan penagihan ke perusahaan atau disomasi aja perusahaan supaya tidak dibayar, tidak juga dilaksanakan, menurut saya langkah untuk melaporkan ke kepolisian adalah langkah yang bagus, ya, supaya teguran ataupun bagaimanapun manusia kan lebih banyak mengerjakan sesuatu oleh karena diancam, ya. Termasuk kita ini mungkin melaksanakan kewajiban kita oleh karena diancam. Contoh, kenapa kita mesti membayar pajak, ya? Membayar pajak, sudah bayar pajak tinggi-tinggi, toh juga membayarnya tidak mudah bagi sebagian orang. Jadi kenapa kita membayar pajak? Karena ada ancaman. Ancaman itu apa? Ancaman itu adalah kalau kita tidak membayar pajak, bisa pemerintah melakukan eksekusi, sita paksa dan yang lain, dan tentu kita menghindari itu, ya. Jadi itu edukasi bagi masyarakat yang bertanya-tanya, kalau kami ini tenaga honorer atau tenaga kesehatan atau apalah yang dipekerjakan tidak dibayar sesuai upah yang diatur minimal, gugat saja ke pengadilan. Gugat saja pengadilan, dan
kalau saudara sedang bekerja, saya kan masih bekerja nih, nanti kalau saya mempersalahan pasti saya dipecat. Soal pemecatan atau tidak pemecatan itu menjadi hubungan pribadi ya. Nah, kalau Anda mungkin bisa saja tidak dipecat ya, kalau dipecat mintalah hakmu sesuai